Halo geng, thank you udah nonton dan juga mampir di video ini. Gimana ya rasanya di usia ke-13 tahun, seorang putri yang harus dipisahkan dari orang tuanya dan bahkan dibuang dari negaranya ke sebuah negara orang yang kita nggak tahu kehidupannya seperti apa. Seenggaknya ini yang dirasakan oleh Putri Doki yang dibuang ke Jepang dan juga diasingkan dari kerajaannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, gua mau disclaimer dulu bahwa penyebutan kata-kata yang mungkin kurang tepat dalam pembahasan gua nanti, gua minta maaf. Gua benar-benar kayak nggak tahu pengucapan cara-cara bahasa Korea dan juga istilah-istilah yang terdapat di Korea gitu. So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. How can it be? Is that true? Lanjut. Nah, cerita ini bermula ketika 2 tahun sebelum kelahiran Doki, Kekaisaran Korea resmi diambil alih oleh pemerintah Jepang di tahun 1910. Dalam kondisi ini, akhirnya Kaisar Gwangmu dipindahkan ke sebuah tempat yang berdekatan sama istana, dan beberapa sejarah menyebutkan bahwa Kaisar Gwangmu diasingkan dan bahkan dikucilkan dalam sebuah tempat. Ada sumber lain yang mengatakan bahwa ketika Kaisar Gwangmu ini dipindahkan ke sebuah tempat tersebut, pemerintah Jepang masih menyediakan fasilitas layaknya kaisar kepada Kaisar Gojong ini. Ini dibuktikan karena memang pada saat itu Kaisar Gwangmu masih diberikan dayang-dayang dan juga selir, di mana di titik inilah Kaisar Gwangmu memiliki seorang putri bernama Doki dari seorang selir bernama Bongnyeong. Cerita ini terus berlanjut hingga 25 Mei tahun 1912, di mana pada tanggal tersebut lahirlah seorang putri bernama Doki ini dari seorang selir yang gue bilang tadi. Terlahir dari seorang selir, dan pada kala itu Kaisar Gwangmu berusia 60 tahun dan otomatis menjadikan Doki sebagai satu-satunya putri terakhir dari Kekaisaran Joseon. Meskipun terlahir bukan dari kalangan permaisuri, tapi kasih sayang Gwangmu terhadap Doki kecil ini benar-benar luar biasa, geng. Ini bisa dibuktikan dengan adanya sebuah bangunan khusus yang diperuntukkan untuk Doki bersekolah TK dan khusus dibangun hanya untuk Putri Doki semata. Sweet banget ya, gengs. Bangunan ini kemudian diberi nama dengan bangunan Doksugung. Pada kala itu, ternyata pemerintah Jepang benar-benar ikut campur banget dalam urusan Kekaisaran Korea. Karena memang Doki ini terlahir dari kalangan selir dan bukan dari kalangan permaisuri, akhirnya pemerintah Jepang itu melarang keras untuk Doki memakai gelar putri, dan bahkan dia dianggap sebagai orang-orang yang bukan berasal dari kerajaan ataupun kekaisaran. Namun karena memang Gwangmu benar-benar menyayangi si Doki kecil ini, hingga pada tahun 1917, Gwangmu ini memperjuangkan hak Doki kecil untuk menjadi seorang putri dan dianggap sebagai putri dari Kekaisaran Korea. Nah, kisah sedih dari Doki ini dimulai ketika tahun 1919, di mana kala itu Kaisar Gwangmu yang berusia 60 tahunan telah menghembuskan nafas terakhir di tahun tersebut. Nah, otomatis nasib Doki yang tidak memiliki ibu seorang permaisuri benar-benar terombang-ambing ke sana kemari. Nasib Doki yang sebelumnya disayang banget sama pemerintah Jepang akhirnya berubah drastis karena memang raja dari Gwangmu sudah tidak ada lagi. Di tahun 1925, dengan alasan menyekolahkan Doki ke pendidikan yang lebih tinggi seperti kakak-kakaknya sebelumnya, akhirnya Doki dikirimkan ke Jepang pada usia 13 tahun. Kebayang ya sedihnya gimana? Memang Jepang nggak mengingkari untuk menyekolahkan Doki di salah satu sekolah yang terdapat di Jepang. Tapi tetap aja, strategi Jepang ternyata pemerintah dari Jepang ini ingin melihat bahwa keturunan dari Kaisar Gwangmu itu benar-benar tidak ada lagi di Korea. Dan tanah Korea bisa sepenuhnya dikuasai oleh Jepang. Sadis ya. Dan gak hanya itu, ternyata sikap Jepang benar-benar ingin memisahkan Doki kecil yang masih usia 13 tahun dengan sang ibu, Bongnyeong. Karena memang dipaksa di usia 13 tahunnya untuk berpisah dari negaranya sekaligus kasih sayang seorang ibu, pertumbuhan Doki itu menjadi seorang gadis yang pendiam, introvert, dan juga menjauh diri dari sosial. Beberapa catatan sejarah pernah mencatat bahwa Doki tumbuh menjadi gadis yang suka berdiam diri di dalam kamar. Akan tetapi meskipun tumbuh menjadi gadis yang introvert, ternyata Doki ini benar-benar seorang gadis yang cerdas dan bahkan memiliki tingkat pengetahuan yang mudah dicerna. Ini dilaporkan ketika dia bersekolah di Jepang. Nasib Doki ini makin menjadi-jadi ketika ia harus kehilangan sang ibu pada tahun 1929, dan pada kala itu pemerintah Jepang melarang Doki untuk melihat sang ibu untuk terakhir kalinya, dan bahkan pemerintah Jepang juga melarang keras bagi Doki memakai pakaian berkabung atau berduka bagi rakyat Korea.
Why? Ternyata di sini tuh trik Jepang ingin menghapuskan Doki dari ingatan tanah kelahirannya yaitu Korea dan memindahkannya ke dalam doktrin untuk mencintai Jepang dan menjadi rakyat Jepang. Nah, karena memang perubahan sikap yang drastis, akhirnya Doki diizinkan untuk pulang meskipun hanya sebentar untuk mengantarkan dan juga melihat pusara sang ibu yang sudah nggak ada. Selepas dari kepergian ibunya, disinilah titik Doki menderita banyak sekali penderitaan yang salah satunya adalah penyakit mental. Dimana saat itu Doki sering berjalan dalam tidur dan juga mengalami seperti kejang-kejang dan beberapa penyakit mental lainnya yang benar-benar kambuh. Tapi meskipun mengalami penderitaan yang luar biasa, Doki ini memang anak yang benar-benar tangguh ya geng. Buktinya di tahun 1931 akhirnya Doki dipaksa jodohkan dengan seorang pengusaha Jepang dan sama sekali tidak dilandasi dengan rasa cinta antara si pria maupun dengan putri Doki sendiri. Di tahun 1931 ini akhirnya Doki dipaksa menikah dengan seorang penguasa Jepang bernama So Takeyuki. Meskipun menikah dengan keadaan yang tidak mencintai sama sekali, Doki dan juga Takeyuki ini berhasil membina rumah tangga hingga pada tahun 1932 mereka dikaruniai seorang putri bernama Masai. Nah, perlahan dari kisah ini dan karena memang sudah dikaruniai seorang bayi, akhirnya Takeyuki ini berusaha untuk menerima keadaan dan mencintai seorang Doki yang benar-benar derita dari kecil. Rentang waktu dari 1932 ke 1955 merupakan jangka waktu yang panjang bagi Perang Dunia II. Sejarah pernah mencatat bahwa di tahun 1945 Jepang mengalami kekalahan besar atas Amerika Serikat. Karena memang Takeyuki ini merupakan bangsawan dari pemerintahan Jepang dan hal ini tuh sering membuat si Takeyuki ini dipindah-pindahkan sama pemerintah Jepang untuk tugasnya di luar Jepang dan sebagainya. Akhirnya beberapa saat putri Doki ini mengalami LDRan dengan Takeyuki dan Doki otomatis tinggal di Jepang karena memang kondisi dari mentalnya Doki benar-benar sangat-sangat kambuh. Selepas dari kepergian dari Takeyuki ini, akhirnya Doki mengalami drop yang luar biasa. Bahkan seringkali Doki ini keluar masuk rumah sakit. Bahkan ada suatu waktu yang memang harus dirawat intensif di rumah sakit setempat. Karena memang kekalahan Jepang di tahun 1945, akhirnya si Takeyuki ini merasa terbebani dengan apa yang terjadi sama putri Doki. Dan akhirnya Takeyuki memutuskan untuk menceraikan putri Doki dan meninggalkannya dengan seorang anaknya yaitu Masai. Karena memang frustasi yang berlebihan, akhirnya di tahun 1955 Masai memutuskan untuk bunuh diri dan tinggallah putri Doki sebatang kara menjalani hidupnya yang terkena serangan mental. By the way gengs, ternyata kisah dan juga jalan hidup dari putri Doki ini dibukukan dan juga dijadikan cerita turun-temurun yang terdapat di Korea. Dan bahkan sampai saat ini Korea merilis beberapa film dan salah satu film yang paling terkenal adalah The Last Princess yang menceritakan tentang kehidupan Doki. Itulah gengs, beberapa penderitaan yang dialami oleh putri Doki yang terombang-ambing kepergian dari Raja Gwangmu dan meninggalkan ia sebatang kara. Gimana gengs pendapat kalian? Tapi kalau misalnya kita nonton filmnya benar-benar kayak sad dan touching banget sih kalau menurut gua. Thank you udah nonton dan juga klik video ini. Semoga mendapatkan pelajaran yang banyak dari sejarah putri Doki ini dan sampai jumpa di next video.